Melalui kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Balai Riset Pemuliaan Ikan yang beralamat di Jalan Sukamandi, Patok Besi, Pantura, Subang, dalam hal forum ini mengusung tema sinergi menumbuhkan sirkulasi ekonomi baru melalui optimalisasi aset eks riset pemuliaan ikan tersebut. Sebagaimana tadi telah disampaikan juga oleh beberapa pemateri di dalam sambutan dan pembukaan ini, bahwa penyusunan untuk standar pelayanan publik melalui forum konsultasi publik ini merupakan satu langkah krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui dialog dua arah yang hari ini kita bersama-sama menyusun sebuah standar pelayanan yang tidak hanya ideal untuk dari sisi regulasi, tapi juga di dalam realistis atau implikatif bagi masyarakat pengguna layanan. Selain sebagai acara untuk silaturahim, juga mempertemukan regulasi pengelolaan dari aset negara, juga pengguna aset, kemudian pelaku usaha, kooperasi, dan juga masyarakat. Sinergi ini bertujuan bagaimana kita mengunjukkan salah satunya adalah kemanfaatan aset yang produktif, aman, dan juga berkelanjutan. Serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui model ekonomi yang berintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui model ekonomi yang berintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Untuk membangun ruang partisipatif, BRPI menghadirkan PT Matahari Sakti di bidang pakan ikan, kelompok ikan Mina Padi, para ketua KDMP wilayah Pantura, serta mengundang akademisi, perwakilan asosiasi-asosiasi di sektor kelautan dan perikanan, media, akademisi mahasiswa, serta pelaksana lingkup BRPI. Di akhir acara, pendatanganan nota kesepahaman Forum Komunikasi Publik. Baik, yang pertama adalah standar BRPI yang pertama, kita mengikuti prosedur dari Kementerian Perikanan ya, yang memang sudah digariskan dari Biro Aset dan BNN. Jadi kaitannya dengan status, lahan, dan luasan. Yang kedua, kaitannya dengan aturan-aturan main, bagaimana kita mengalokasikan aset itu menjadi optimal. Contohnya adalah ketika ada lahan, maka lahannya digunakan ada banyak hal, baik yang perikanan, perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Karena sesuai dengan ILPBP. Tapi ketika ada lahan yang sifatnya kolam, maka skala prioritasnya adalah kolam. Kenapa? Karena wilayah Sukamandi itu sudah sesuai dengan RTRW, rencana tata ruang wilayah, yang tidak boleh digunakan untuk peruntukannya baik buat hotel maupun yang lain. Jadi khusus untuk optimalisasi komoditas pertanian. Totalnya adalah 56,4 hektar yang dulunya di tahun 2021 itu masih di bawah 68%. Setelah tahun 2023 saya memimpin balai ini itu sudah mencapai 97%. Persentasenya untuk yang perikanan 83%-nya buat perikanan, 10%-nya adalah pertanian yang kaitannya dengan program Mina Padi dan pertanian pasar umum. Yang keuangan ya, keuangan ada yang koperasi, ada yang mitra strategis. Yang keuangan itu untuk mewakili penyerapan tenaga kerja di skala wilayah Sukamandi ya. Jadi kita tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari koperasi sudah menyerap 12 orang. Yang dari mitra strategis itu sudah menyerap sekitar 20 orang. Yang untuk yang yang perorangan sendiri itu sudah menyerap sekitar 8 orang. Jadi penyerapan tenaga kerja ini menjadikan salah satu potensi besar bahwa negara hadir memberikan kontribusi bagi masyarakatnya. Dengan adanya pertemuan forum konsultasi publik ini kita bisa menampung semua respon masyarakat ya. Bagaimana cara kita mendayagunakan asetnya, mendayagunakan kompetensi yang ada dan mendayagunakan potensi-potensi seperti pakan ya, lalu solusi masyarakat dan sebagainya, sehingga pertemuan ini menjadikan standarisasi kita untuk memberikan solusi bagi masyarakat, mempertemukan jejaring yang lebih besar. Pada awalnya forum konsultasi publik atau FKP ini sebenarnya sudah, tetapi yang lebih spesifik ini baru pionir ya. Ini baru pertama ya, tetapi yang melibatkan layanan kita, karena layanan kita punya 3, layanan
aset ya BMN, lalu layanan program pemagangan mahasiswa, yang ketiga layanan lab. Nah, karena ketiga ini kita kolaborasikan, maka menjadi unggulan BRPI di dalam mengoptimalisasi semua layanan yang ada. Jadi kami kelompokkan ada 3 kategori ya, ABG, Academic, Business, dan Government. Jadi ABG-nya diwakili oleh Sekolah Vokasi IPB, dari Poltek Taruna, dan sekolah menengah sekolah SMK Ciasem ya. Jadi mewakili siswa, mewakili D3 dan mewakili S1-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari businessman. Businessman ini kita mewakili dari mitra strategis, baik yang skalanya usaha dagang, koperasi maupun yang perusahaan ya. Tapi perusahaannya skala UMKM kelasnya. Yang ketiga ada government. Government di sini ada kami sebagai balai yang memfasilitasi kegiatan ini. Yang kedua adalah Direktorat Jenderal Keuangan Negara, DJKN Kamil Jawa Barat, lalu KPKNL ya, Kantor Lelang Negara, lalu Dinas Perikanan Kabupaten Subang, lalu Politeknik Subang ya, Politeknik Negeri Subang, dan yang terakhir adalah pemerintah daerah kecamatan. Izin nama.